Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah yang diambil dari KBM, kisah yang berjudul Teluh Pati Darah. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Seminggu berlalu, Bu Gisel mengadakan acara tahlilan 7 harinya Pak Haji. Bahkan Ayuni sendiri pun turut hadir untuk membantu menyiapkan jamuan untuk para bapak-bapak yang hadir di acara tahlil. Selama Ayuni membantu Ibu Gisel, Tasya dan Tiwi sama sekali tidak membuka percakapan sepatah kata pun pada Ayuni. Bahkan Tiwi nampak menghindar dan menjauh dari Ayuni saat Ayuni datang menghampirinya. Sampai acara siap dan selesai pun, Tiwi nampak mendiamkan Ayuni. Setelah acara tahlil selesai, Bu Gisel pergi ke dapur mengambil hidangan untuk dihidangkan kepada bapak-bapak yang usai mengaji, dibantu oleh ibu-ibu lainnya dan juga Ayuni. Di saat orang-orang tengah menikmati hidangan, tiba-tiba saja ada ibu-ibu yang saling berbisik membicarakan tentang kematian Pak Haji yang sangat mendadak tanpa adanya sakit terlebih dahulu, bahkan terlihat aneh. Pak Haji sebelum meninggal sehat-sehat saja loh. Sebelum pergi keluar kota dan meninggal, saya sempat berpapasan dengan beliau di jalan. Pak Haji nampak terlihat cerah, tutur Bu Lastri. Iya, tidak kusangka beliau pergi secepat ini, ujar salah seorang tetangga yang rumahnya tidak jauh terletak dari rumah Ayuni. Iya ya, sangat janggal tahu. Seperti kematian Pak Samsul dulu ya. Iya, Pak Samsul dulu kematiannya pun secara mendadak, tidak sakit, tidak kecelakaan. Tapi tragis juga loh Bu, katanya Pak Samsul dulu meninggal akibat santet. Jangan-jangan dia kena santet. Lihat saja jasadnya waktu sebelum mandi. Mengenaskan sekali, bisik Ibu Dian. Iya ya, bahaya kalau kena santet. Pasti orang itu gak akan berhenti sebelum targetnya mati. Tapi siapa ya yang berani jahat seperti itu? Bikin ngeri deh, tanya Bu Siska. Kalau sampai ketahuan, kita arak dia dan kita bakar hidup-hidup. Ayuni yang mendengar ibu-ibu tengah membicarakan tentang kematian Pak Haji nampak kesal. Ia kemudian menghardik mereka yang tengah bergosip membicarakan Pak Haji. Shh, jangan bergosip di sini, dasar ibu-ibu kampungan. Siapa yang bergosip? Semua mata juga melihat kalau Pak Haji itu meninggal secara tidak wajar. Nggak usah nyolot, sebaiknya berhati-hati saja. Siapa tahu setelah ini kalian yang akan menjadi korban berikutnya, ucap Ayuni dengan senyum sinis lalu melenggang pergi. Ih, aneh banget ucapan si janda kembang itu Bu, gerutu Bu Dian. Tahu tuh. Perasaannya Ayuni sudah lega sebab Pak Haji berhasil ia jadikan tumbal. Tapi dirinya merasa tidak tenang sebab ia takut kalau nanti akan ketahuan oleh para warga. Dalam hati Ayuni ia pun bersorak ria atas kemenangannya membalaskan dendam atas rasa sakit hatinya kepada Aji Pratama. Tapi tidak cukup di situ saja. Ayuni masih belum puas juga karena Gisel dan anak-anaknya masih hidup. Di ruang tamu, Bu Gisel dan kedua putrinya sedang duduk saling sandarkan kepala ke bahu sang ibu dengan menangis terseduh-seduh karena masih sangat merasa kehilangan ayahnya. Ayuni menghampiri ketiganya dan berpura-pura memberikan kekuatan terhadap Gisel. Sabar ya Sel, aku tahu gimana rasanya kehilangan seseorang yang kita sayangi karena aku sudah merasakan itu semua, ucap Ayuni sambil mengusap tangan Gisel. Iya Yun, makasih karena kamu selalu ada untukku. Kamu memang teman terbaikku, timbal Bu Gisel sambil tersenyum. Ayuni segera memeluk Gisel dan membiarkan Gisel menangis menumpahkan semua kesedihannya di pelukan sahabat karibnya. Tiwi dan Tasya yang merasakan kesal di hatinya tidak bisa berbuat apa-apa melihat sang ibu merasa nyaman menumpahkan segala rasa terhadap kawannya, lebih tepatnya musuh berkedok teman. Setelah semua acara selesai, warga yang menghadiri acara tahlilan di vilanya Bu Gisel satu persatu mulai pamit dan pulang ke rumahnya masing-masing. Begitupun dengan Ayuni, ia sendiri pun pamit dan pulang ke rumahnya.
Di rumahnya Ayuni ia bernapas lega, seakan bahagia karena ia berhasil membunuh Pak Haji dengan teluhnya. Rasakan itu Gisel, kau akhirnya merasakan kehilangan suami tercintamu kan? Dan aku gak akan diam saja untuk membuatmu masih bisa bertahan hidup. Aku akan mengambil kedua anakmu juga agar kau lebih menderita daripada aku. Dasar Gisel bodoh, dia percaya aku bisa menyembuhkan Aji setelah mereka meninggalkan aku begitu saja karena kesibukan mereka dan membiarkan aku terpuruk sendirian karena kehilangan suamiku. No Gisel, no. Kau harus mendapatkan penderitaan yang lebih. Setelah itu Ayuni merebahkan tubuhnya di sebuah dipan rotan yang di atasnya terdapat kasur empuk yang membuatnya hanyut tertidur dengan nyenyak. Brak! Angin kencang membuka pintu kamar Ayuni dengan keras sehingga ia terperajat kaget. Apalagi sih? Runtuknya yang membuat dirinya terpaksa bangun dari tidurnya untuk menutup pintu kamarnya. Terdengar suara dari lantai bawah yang membuat Ayuni menajamkan pendengarannya dan mendelik di mana suara itu berasal. Ayuni tidak jadi menutup pintu kamarnya dan melangkah perlahan keluar untuk mencari tahu suara apa yang ia dengar di lantai bawah. Ayuni. Suara samar terdengar berbisik melewati pendengaran Ayuni yang membuat tengkuknya meremang. Ia langsung menggulung baju lengan panjangnya dan menampakkan jimat yang menjadi gelang tangannya. Siapa itu? Siapapun itu, saya tidak takut. Pekik Ayuni sambil melangkah maju meskipun dia juga merasa ketakutan. Ayuni nampak melihat sekilas bayangan seseorang sedang berdiri persis di bawah tangga. Ayuni melangkah turun pelan-pelan dan langsung meraba saklar lampu dan kemudian menyalakannya. Bayangan itu pun menghilang. Tidak ada seseorang yang berdiri di bawah tangga sampai Ayuni memastikan benar-benar, tapi ia tidak bisa menemukannya. Siapa tadi? Batinya dan kemudian mematikan saklar lampu lagi dan brak! Bayangan itu tepat berada di hadapan Ayuni dan ada di atas tangga sehingga mendorong Ayuni sehingga terpelanting ke bawah. Sialan! Syukurnya ia berada di tengah tangga sehingga jatuh tidak terlalu tinggi. Tapi kepalanya sedikit berdarah karena terbentur ke lantai. Ayuni langsung berjalan tertatih menuju sofa ruang tamunya dan segera bersandar mengambil tisu yang tergeletak di nakas sebelah sofa untuk menghapus darah yang mengalir di dahinya. Sialan, siapa itu? Suara erangan nampak jelas terdengar di telinga Ayuni sehingga ia mendelik mencari asal suara itu ke seluruh penjuru ruangan. Ruangan yang masih gelap gulita hanya ada pantulan sinar rembulan yang masuk lewat ventilasi menerangi rumah itu. Ayuni jalan berjingkat dan tertatih karena kakinya terasa perih habis jatuh dari tangga. Ia meraih saklar lampu dan menyalakannya, menoleh ke penjuru ruangan mencari seseorang yang telah mengganggunya. Lampu rumah Ayuni mendadak konslet, mati dan gelap. Kenapa malah konslet sih? Pekiknya sambil memainkan saklar lampu. Ayuni mendelik, membolalkan matanya saat melihat ada sekilas bayangan yang baru saja masuk dari rumah menuju ke dapur. Siapa itu? Sentak Ayuni dan mencoba mengikutinya. Ayuni terus berjalan tertatih menuju dapurnya sambil merogoh ponsel yang ada di saku celananya dan mencari lampu senter di ponselnya dan dinyalakan. Penerangan sedikit membaik saat ia menyalakan lampu senter di gawainya. Ia berjalan menuju dapur mencari tahu siapa yang baru memasuki rumahnya. Ia langsung meraih sapu untuk memukul orang yang berhasil masuk ke rumahnya, tapi Ayuni tidak mendapatkan siapapun di dapur. Bau dupa tercium menyengat bergantian dengan bau kemenyan. Ayuni langsung menutup hidungnya karena tidak tahan dengan baunya. Terdengar suara seseorang yang sedang membacakan mantra di ruang khusus tempat ia bertapa. Ayuni menajamkan pendengarannya dan segera melangkah menuju ruang khususnya. Siapa yang ada di dalam sana? Batin Ayuni sambil melangkah dan mata Ayuni membola kala ia mendapati Nek Kinanti berada tepat bersila di tempat pertapanya. Untuk apa kau di sini, Untuk mencegah kamu melakukan hal keji. Berhentilah sekarang atau kau akan mati, sahut Nek Kinanti yang langsung beringsut dari duduknya. Sudah ku bilang, jangan ikut campur. Saya harus mencegahmu sebelum teluh itu membahayakan dirimu sendiri, Yun, seru Nek Kinanti. Tahu apa kamu? Jangan pernah usik diriku. Sudah ku bilang, jangan pernah ganggu diriku. Kau tidak tahu betapa terpuruknya aku kehilangan Mas Rama.
Rama meninggal karena dirinya sendiri, bukan karena Gisel ataupun Aji suaminya. Setiap permainan tender pasti akan ada yang kalah, dan itulah Romi. Dia nggak bisa menerima kenyataan sehingga frustasi dan bunuh diri kan? Tidak. Kalau Aji tidak menambah pembayaran tender itu, Mas Rama sudah menenangkannya. Jadi ini semua ulah dari Aji dan keluarganya. Saya akan balas di kemudian hari. Buanglah rasa dendam itu. Aku selalu peringatkan kau, nanti kau akan mendapat sebab akibat dari perbuatanmu. Ayuni hanya memincingkan mulutnya kemudian tertawa sinis. Ia tidak ingin mendengar apa yang dikatakan ibunya. Kupikir kau sudah mati dimakan hewan buas. Menyingkirlah dari sini, atau kau akan aku bunuh juga. Orang baik akan selalu diselamatkan. Tidak seperti kamu yang hidup diselimuti rasa dendam. Saut Nek Kinanti yang membuat Ayuni menatap tajam matanya. Sudah aku bilang, jangan ikut campur. Teriaknya sambil menggebrak meja dan melemparkan sebuah balok besar ke arah Nek Kinanti, dan Nek Kinanti langsung menepisnya. Rasakan ini, ujar Ayuni, langsung membaca mantra sambil memegangi boneka santet, dan brak. Boneka itu langsung melayang diambil oleh Nek Kinanti yang membuat Ayuni gelagapan. Kau ingin buatkan aku boneka santet? Kenapa harus pakai boneka, Ayuni? Dengus Nek Kinanti yang langsung meniupkan boneka santet itu, dan tiba-tiba saja boneka itu terbakar. Karena Ayuni merasa dirinya belum cukup kuat melawan sang ibu, ia memilih melarikan diri keluar rumah menuju garasi mobilnya untuk pergi ke rumah Mbak Jupri. Sialan. Runtuk Ayuni sambil memukul setirnya, ia mengemudi dengan kecepatan penuh menuju rumah Mbak Jupri. Perasaannya berkecamuk antara kesal, kecewa dan tidak menyangka kalau ibunya masih hidup. Pokoknya ibu harus mati, pekiknya sambil menginjak pedal gas begitu kuat. Ayuni melewati jalan di mana saat itu Sari mengalami kecelakaan. Ia melihat ada sosok yang tengah berdiri menghadangnya, menghalangi jalannya. Ayuni terpaksa berhenti dan keluar untuk memaki orang yang berdiri di tengah jalan. Kalau berdiri jangan di tengah, emang lo mau mati apa gue tabrak? Sosok itu tidak menjawab dan hanya menundukkan kepalanya. Wajahnya tertutup dengan rambut panjangnya yang menjuntai sampai ke lututnya. Bisa minggir gak sih? Sosok itu masih terdiam dan malah terisak, membuat Ayuni merasa kesal. Kembalikan bayiku, rintih sosok Sari yang membuat Ayuni mengerutkan keningnya. Gua gak punya bayi, jangan ngawur. Isak tangis itu terdengar lagi membuat Ayuni meraup kasar wajahnya dan segera berlari menuju mobilnya. Baru saja pintu mobil ditutup, Ayuni dikejutkan dengan sosok yang duduk di samping mobilnya. Lu siapa? Tanyanya, yang kemudian Ayuni langsung melihat ke jalan yang lengang. Sosok yang berdiri itu menghilang. Ayuni melirik perlahan ke sebelahnya sambil menyipitkan mata. Ayuni melihat sosok berdarah di samping jok mobilnya. Kembalikan bayiku. Orang sosok itu yang kemudian mencoba mencakar wajah Ayuni dengan kuku panjangnya. Rintih Ayuni yang langsung memegangi wajahnya yang sudah berdarah. Ia langsung membuka pintu mobilnya dan berlari keluar untuk meminta bantuan. Ayuni dikejutkan lagi dengan mobil yang berjalan sendiri menabraknya. Seret. Mobil itu mengerem saat Ayuni menepis sampai ia terpelanting di aspal. Sial, kau pasti Sari kan? Wajah dan tubuhnya sudah penuh luka. Baru saja Ayuni mencoba untuk bangun, ia melihat sendiri mobilnya mundur dan menggilas kakinya. Ayuni merintih kesakitan dan langsung membaca mantra pengusir roh halus sehingga ia mendengar erangan dari dalam mobil kemudian menghilang. Ayuni mengeluarkan nafas lega meskipun masih tersengat. Ditambah kakinya yang tergilas ban mobil membuatnya kesulitan untuk bangun. Ayuni langsung merogoh gawainya dan menghubungi Ibu Gisel untuk meminta bantuan. Halo? Telepon terhubung. Halo Sel, bantu aku Sel, aku kecelakaan di Jalan Tunas. Kok bisa? Ya, aku segera ke sana. Sambungan telepon terputus. Tiwi dan Tasya melihat Ibu Gisel tergopoh-gopoh menuju garasi mobil untuk pergi. Mau kemana mah? Kok buru-buru banget? Mama mau nyusul Tante Ayuni kecelakaan di Jalan Tunas, jawab Ibu Gisel langsung masuk ke dalam mobil. Aku ikut, seru Tiwi yang langsung masuk ke dalam mobil di samping Ibu Gisel. Aku juga, timbal Tasya yang langsung masuk ke bagian tengah. Mereka akhirnya segera pergi ke Jalan Tunas menyusul Ayuni yang kecelakaan.
Tanpa basa-basi, Gisel langsung melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Sepanjang jalan ia sangat cemas memikirkan keselamatan Ayuni. Tasya yang menyadari sang ibu membawa mobil dengan kecepatan tinggi langsung menegur sang ibu supaya berhati-hati dan jangan sembrono. Jangan sampai mau menyelamatkan nyawa seseorang, ia lalai akan keselamatan sendiri. "Mah, pelan-pelan saja bawa mobilnya, nanti malah kita yang kenapa-napa." "Tidak bisa sayang, Mama khawatir sama Tante Ayuni." "Insya Allah Tante Ayuni baik-baik saja, Mah," tutur Tasya yang duduk di kursi tengah. Tiwi menoleh cemas ke arah sang kakak yang ada di belakang. Ia juga khawatir melihat sang ibu begitu cepat melajukan mobilnya. Gisel tetap fokus ke depan sambil melajukan mobilnya sampai tidak terasa mereka telah sampai di perbatasan Jalan Tunas. Gisel perlahan menurunkan laju kendaraannya. Sampai mereka menemukan kendaraan Ayuni yang menabrak pohon depan mobilnya nampak rusak. Tapi Gisel tidak menemukan keberadaan Ayuni. Mobilnya ia parkirkan tidak jauh dari mobil Ayuni. Lalu mereka bertiga turun dan mengecek keberadaan Ayuni. Gisel menghampiri mobil Ayuni lalu berteriak memanggilnya. "Astaga, Yuni, Yun, kamu di mana?" Tidak ada jawaban. Akan tetapi tidak lama kemudian muncul Ayuni dari balik gelapnya malam di balik pohon. Aku di sini, Sel." "Ayuni, ya ampun, kamu tidak apa-apa?" Bu Gisel panik sambil menghampiri dan memapa Ayuni. Tasya dan Tiwi hanya terdiam mematung menatap ibunya yang begitu terlihat panik dan sangat peduli terhadap kawannya. Padahal kawannya tidak pantas untuk dikasihani. "Ayo Yun, kamu masih bisa berjalan kan? Aku antar pakai mobilku ya." Ayuni hanya mengangguk tanda setuju. Kemudian mereka pulang dengan menggunakan mobil Gisel dan pergi meninggalkan tempat itu. Mobil Ayuni akan diurus oleh suruhan ibu Gisel untuk membawanya ke bengkel. Sampailah mereka di rumah Ayuni. Gisel mengantarkan Ayuni ke kamarnya. "Kamu kenapa bisa kecelakaan, Yun?" "Remku mendadak tidak berfungsi, Sel. Aku juga tidak tahu kenapa begitu. Padahal sebelum aku bawa, aku sudah mengecek semuanya aman kok." "Itu wajah kamu luka-luka, Yun. Aku obati dulu ya." "Sebentar, aku ambil kotak P3K dulu. Kamu menyimpannya di mana?" ucap Bu Gisel sambil beranjak dari tempat tidur Ayuni. Ayuni membuka laci nakas menuju kotak P3K dan diambilnya kotak P3 itu dari nakasnya. Ayuni menyembunyikan apa yang baru saja terjadi padanya. Ia kecelakaan bukan karena kesalahan mesin ataupun remblong, tetapi akibat ulah Arwasari yang tiba-tiba saja muncul di hadapannya dan menyerangnya. Dewi dan Tasya yang sedari tadi menunggu ibunya yang sedang membantu Ayuni segera menghampiri sang ibu melihat ibunya sedang merawat Ayuni. Melihat Tasya dan Tiwi sedang menunggu di depan kamar Ayuni, Ibu Gisel pergi menghampiri mereka. "Bu, kenapa sih Ibu? Ibu masih saja berbaik hati mengurus Tante Ayuni, padahal dia udah jahat sama kita, Bu." "Jaga ucapan kamu, Tasya. Tante Ayuni tidak mungkin mau berbuat jahat terhadap kita, karena Tante Ayuni sahabat Mamas dari dulu." Sungut Ibu Gisel masih tidak mempercayai ucapan anaknya. Tasya sangat dongkol atas jawaban yang dilontarkan ibunya kepadanya. "Ingat, semua tuduhan kalian tidak ada buktinya. Mama hanya tidak mau Tante Ayuni merasa tersinggung atas apa yang kalian ucapkan. Dia telah banyak membantu kita," ucap Bu Gisel sambil berlalu meninggalkan Tasya dan Tiwi kembali ke kamar Ayuni. Tasya dan Tiwi saling tatap dan tertegun, tidak bisa berkata apapun lagi. Mereka tidak bisa membuktikan kalau Ayuni lah penyebab Pak Haji meninggal. "Sudahlah Kak, tidak ada gunanya kita menjelaskan semuanya ke Mama. Mama tidak akan percaya. Satu-satunya cara adalah kita sendiri yang harus membuktikan kalau ucapan kita itu benar terhadap Mama." Tasya terdiam. Nampak ia tengah berpikir keras bagaimana caranya agar sandiwara Ayuni itu terbongkar kalau Ayuni tidak sebaik yang ibu mereka pikir. Setelah selesai mengobati luka-luka di badan Ayuni, Bu Gisel berpamitan hendak pulang. Ayuni mencegah Bu Gisel untuk pulang dan menyuruhnya untuk tidur di rumahnya. Namun Bu Gisel menolaknya. Jam menunjukkan pukul 11 malam, hujan mendadak turun mengguyur bumi. Karena jalanan licin terpaksa Bu Gisel melajukan mobilnya dengan pelan. Kilat menyambar dan hawa terasa dingin karena hujan yang turun bersamaan dengan angin yang begitu kencang. Tasya dan Tiwi sampai ketiduran di dalam mobil, sementara Bu Gisel fokus menyetir. Namun tiba-tiba Bu Gisel dikejutkan dengan adanya kemunculan sosok perempuan memakai gaun putih berambut panjang di depan mobilnya. Seketika Bu Gisel terlonjak kaget dan refleks menginjak rem. Sampai ban mobil berdecit, Tasya dan Tiwi terbangun karena kaget. "Astagfirullah,
Bu Gisel menghentikan mobilnya dan memperhatikan sosok yang ada di depannya. "Siapa dia, Mah?" tanya Tiwi, yang juga memperhatikan sosok yang tengah berdiri tepat di depan mobil mereka. Tasya pun mendekatkan wajahnya ke arah kursi depan di mana Tiwi bersandar. "Tempat ini bukannya tempat Tante Ayuni kecelakaan ya?" tanya Tasya sambil melirik keluar jendela mobil. Iya." Ibu Gisel menyalakan klakson agar sosok itu menepi. Sosok yang tidak menampakkan wajahnya karena rambutnya yang begitu panjang menjuntai ke bawah sehingga menutupi wajahnya. Mereka mendengar isak tangis sosok itu sehingga Tiwi menelan salivanya. Nuraninya berkata bahwa makhluk yang tengah menghadangnya bukanlah manusia. Tiwi hendak keluar dari mobil, tapi Ibu Gisel menarik tangannya. "Jangan keluar sayang, ibu merinding," seru Ibu Gisel sambil mengusap tengkuknya yang meremang. "Maksud dia apa yang nyegat kita?" Isak tangis itu terdengar. "Tolong bunuh dia." Suara parau itu menggema masuk ke indera pendengaran mereka bertiga sehingga mereka langsung saling pandang. "Bunuh siapa maksudnya?" tanya Tiwi dengan suara keluh yang masih di dalam mobil. Sosok itu melangkah maju, berjalan menuju di mana Tiwi sedang terduduk dan mencoret kaca mobil bagian samping kiri dengan sebuah darah yang keluar dari tangannya. Tiwi beringsut mundur ke tempat sang ibu. Mereka memperhatikan sosok itu seperti menuliskan nama seseorang di kaca mobilnya. "Ayuni." Tulisan sosok itu membuat kedua mata Tiwi dan Tasya membola, sedangkan Ibu Gisel merasa heran dengan apa yang telah terjadi. "Tante Ayuni, Mah," ujar Tasya. "Ada masalah apa sama Ayuni?" tanya Tiwi dengan mulut gemetar. Tapi bukannya menjawab, sosok itu malah menghilang, membuat mereka mencari kemana perginya sosok itu. "Tante Ayuni punya masalah sama hantu itu. Dia minta kita buat ngabisin Tante Ayuni." "Tidak mungkin, itu hanya siasat para makhluk gaib agar kita selalu berprasangka buruk," bantah Ibu Gisel yang kemudian menyalakan kembali mesin mobilnya. Tiwi melihat ke arah tulisan di jendela mobilnya yang terlihat sangat jelas. "Tulisan itu jelas namanya Tante Ayuni, Mah." "Tidak, kalian gak usah percaya sama sosok hantu seperti itu," runtuk Ibu Gisel menyentak kedua putrinya sehingga Tasya dan Tiwi terdiam membisu. Sosok itu pun menghilang bersama dengan tulisan noda darah di kaca mobilnya. Setelah sosok perempuan di hadapannya itu menghilang, Bu Gisel melajukan kembali mobilnya, membelah jalanan yang becek dan terendam air hujan. Sepanjang perjalanan pulang, Bu Gisel dan kedua putrinya tidak ada percakapan sama sekali. Mereka hanyut dalam pikirannya masing-masing sampai di rumah sekalipun. Sampai di rumah, mereka langsung keluar dari dalam mobil dan menuju kamar masing-masing, tanpa ada sepatah kata keluar pun dari mulut mereka. Sambil mengunci pintu mobil, Ibu Gisel memperhatikan kedua putrinya yang menaiki anak tangga satu persatu dan memasuki kamar mereka masing-masing. Ibu Gisel menghela nafasnya, kemudian ia pun segera memasuki kamarnya. Merasakan kesunyian yang begitu amat sangat membuatnya teringat pada suaminya. Ibu Gisel langsung merebahkan tubuhnya dan mengusap bantal sebelah yang biasa dipakai tidur oleh Pak Haji. Tanpa terasa air mata yang tertahan itu pun berlinang. Ibu Gisel nampak bingung harus bagaimana menghadapi kedua putrinya yang terus saja berprasangka buruk pada Ayuni sahabatnya. Keesokan harinya di saat mereka berkumpul di meja makan, barulah Bu Gisel menyapa kedua putrinya. "Tasya, Tiwi, maafkan sikap Mama tadi malam ya." "Tidak apa-apa, Ma. Kita mengerti kok. Justru Tasya dan Tiwi di sini yang seharusnya minta maaf sama Mama," ujar Tasya sambil menggenggam tangan sang ibu. "Mama hanya ingin ketenangan. Selepas kepergian Papa meninggal dengan begitu cepat tanpa adanya sakit atau pertanda apapun. Mama masih syok. Mama harap kalian jangan lagi membahas tentang Tante Ayuni ya. Dia sudah terlalu banyak berkorban dari dulu buat keluarga kita." Tasya dan Tiwi hanya mengangguk, mengiyakan ucapan yang keluar dari mulut sang ibu. Tentu saja ucapan sang ibu sangat tidak bisa diterima oleh keduanya, tapi apa daya, Tasya dan Tiwi tidak mau melukai hati sang ibu yang saat ini sedang terluka. Begitu juga dengan mereka yang sangat terpukul atas meninggalnya sang ayah yang tragis dan tidak masuk akal. Akan tetapi di sini mereka paham betul dengan ibu mereka yang memang terlalu polos dan terlalu percaya terhadap orang yang salah. "Mah, Tasya pamit ke sekolah dulu." Tiwi juga. Tasya dan Tiwi meraih tangan Ibu Gisel untuk bersalaman.
mencium punggung tangan sang ibu, dan Ibu Gisel mengusap kepala mereka sambil tersenyum kepada kedua putrinya. Setelah itu keduanya pergi ke sekolah. Tinggallah Bu Gisel seorang diri di villa. Bu Gisel merasa bosan, akhirnya ia memutuskan untuk mencari angin segar keluar dengan berjalan kaki, sekaligus olahraga sambil menikmati pemandangan hamparan kebun pinus dan kebun teh. Ibu Gisel berlari-lari kecil mengelilingi villa sambil menggunakan earphone untuk mendengarkan musik kesukaannya yang bisa menemaninya olahraga. Ibu Gisel menoleh ke arah hutan pinus dan melihat ada seorang nenek yang sedang berdiri di belakang pohon pinus. Ibu Gisel nampak mengenali siapa nenek tua itu dan segera berlari menuju pekarangan hutan pinus. Tapi saat Ibu Gisel mendekatinya, sosok nenek itu tampak menghilang, tidak tahu di mana. Perasaan tadi ada di sini, batin Ibu Gisel, dan segera membalikkan tubuhnya untuk kembali ke villa. "Ah!" teriak Ibu Gisel sampai ia beringsut mundur begitu jauh saat Nek Kinanti berada tepat di belakangnya. Jantung Ibu Gisel berdegup kencang karena terkejut. Ia mencoba menghela nafas dan meneliti kembali apakah benar yang di hadapannya adalah Nek Kinanti, ibunya Ayuni. Ini benar Ibu Kinanti kan?" Nek Kinanti mengangguk. "Iya benar." "Ibu sekarang apa kabar? Sudah nggak tinggal di rumah Ayuni ya? Saya kemarin ke rumahnya dan nggak lihat ibu di sana." "Saya memang sudah tidak tinggal di rumah Ayuni karena kami berseteru dan aku menentangnya melakukan hal yang tidak aku suka." "Hal yang tidak disuka?" Bukan menjawab, Nek Kinanti menatap tajam Ibu Gisel sehingga ia menelan salivanya dan beringsut mundur selangkah karena tatapan mata Nek Kinanti begitu sangat menyeramkan. "Ayuni sudah melewati batas dan saya dengar suamimu sudah meninggal ya?" tanya Nek Kinanti kembali. Iya, sudah lebih 1 minggu." "Saya sarankan kalian harus segera meninggalkan tempat ini kalau kalian tidak mau mati." "Memangnya kenapa, Nek?" tanya Bu Gisel yang membuat mata Nek Kinanti kembali mendelik sehingga Ibu Gisel kembali ketakutan. "Kau tanya kenapa? Kematian suamimu itu sangatlah tidak wajar. Benar apa kata kedua putrimu, kalau Ayuni itu berbahaya? Apakah nanti sudah ada korban lagi? Kau baru menyesal." Ibu Gisel termenung. Kenapa ibunya Ayuni sendiri malah bicara kalau Ayuni orang yang berbahaya? "Dia bersekutu dengan iblis dan sepuhnya adalah Mbak Jupri. Mereka hanya bersandiwara di depanmu agar mereka bisa menghabisimu satu persatu." Ibu Gisel berdelik. Melihat Nek Kinanti dengan wajah yang penasaran, hatinya menolak untuk percaya kalau Ayuni adalah orang yang jahat. "Atas dasar apa Ayuni ingin menghabisi kami? Justru dia yang membantu kami untuk..." "Ternyata kau cukup bodoh. Kau tidak lebih pintar dari kedua putrimu sebab kau dibutakan dengan perasaan pedulimu pada Ayuni. Tapi dia menyimpan dendam yang sangat besar terhadap keluargamu, terutama Aji suamimu." "Baiklah, saya akan lepas tanda tangan surat pindah di perusahaan suami saya. Saya akan segera kembali ke kota membawa kedua anak saya." "Lakukan segera sebelum terlambat," tutur Nek Kinanti yang kemudian berjalan melalui Ibu Gisel. Ibu Gisel masih terdiam terpaku dengan apa yang dikatakan Nek Kinanti. Ibu Gisel kembali mengingat awal dari mereka mendapatkan teror seperti Tasya dan Tiwi yang memuntahkan rambut dan darah sepulang dari rumah Ayuni. Suaminya pun mendapatkan kesakitan yang luar biasa saat Ayuni selalu datang ke rumahnya. "Apa yang dikatakan oleh Ibu Kinanti itu benar," gumamnya. Dan melirik ke arah Nek Kinanti berjalan, tapi sudah tidak ada Nek Kinanti sejauh mata memandang. Cepat sekali jalannya. Dia tinggal di mana sekarang ya? Ibu Gisel kembali berlari menuju villa untuk menyudahi aktivitas olahraganya. Ia segera pergi berendam di sebuah bathtub untuk meredam tubuhnya. Ibu Gisel berendam sambil membayangkan kejadian semalam, mengingat sosok yang mencegahnya melaju dan menuliskan nama Ayuni di kaca mobilnya. "Apa ada hubungannya dengan Ayuni?" gumam Ibu Gisel yang masih berendam di sebuah bak mandi. Ibu Gisel dikejutkan dengan suara gelembungan air di bak mandi, seperti ada yang bernafas dari dalam bak. Mata Ibu Gisel membola. Ia segera meraih handuk dan berdiri keluar dari bak mandi dan segera menguras airnya. Perlahan air itu habis terkuras. Ibu Gisel dikejutkan dengan sosok menyeramkan di dalam bak mandi yang menatapnya dengan tajam. Wajah yang banyak luka dan berdarah itu membuat Ibu Gisel langsung berteriak sekencang mungkin.
Ah! Teriak Ibu Gisel yang langsung keluar dari dalam kamar mandi sampai akhirnya ia menabrak Tiwi yang baru saja tiba dari sekolah. Kenapa, Mah? Ada hantu dalam bak mandi. Tunjuk Ibu Gisel ke arah kamar mandi. Tiwi langsung melihat ke arah kamar mandi dan melihat bak mandi yang nampak kosong. Tidak ada siapapun yang ada di dalamnya. Enggak ada siapa-siapa, Mah. Tapi tadi ada di dalam bak mandi. Perasaan Mama aja kali. Tiwi langsung menaiki anak tangga menuju kamarnya. Ia masih tidak mau banyak bicara dengan ibunya karena kejadian kemarin malam. Tasya mana, Wi? Tanya Ibu Gisel berteriak dari lantai bawah. Lagi ada materi tambahan buat tryout, Mah. Setelah tiba di kamar Tiwi, ia langsung meletakkan tasnya di meja belajarnya dan langsung merebahkan tubuhnya di kasur. Tiwi masih terngiang dengan sosok yang mencegatnya di jalan tadi malam. Kenapa ia bisa minta tolong pada Tiwi dan keluarganya dan meminta membalaskan dendamnya pada Tante Ayuni. Tanpa sadar saat memikirkan hal itu, Tiwi hanyut dalam tidur yang sangat gelap. Tiwi bermimpi berada di sebuah rumah mewah yang sebelumnya Tiwi seperti pernah melihat rumah di mana Tiwi berada saat ini. Tapi di mana Tiwi lupa. Tiwi melihat Pak Sutri yang berbahagia. Seorang istri yang sedang hamil tua itu begitu sangat manja oleh suaminya. Seorang perempuan itu adalah Sari. Seorang Pak Sutri itu sepertinya tidak melihat keberadaan Tiwi, sehingga Tiwi bisa berjalan-jalan mengelilingi rumah itu. Tiwi keluar melihat halaman rumah yang begitu sangat asri. Tapi Tiwi dikejutkan saat melihat seseorang seakan menyelinap ke rumah Ibu Sari. Siapa itu? Batin Tiwi mencoba menghampiri penyelinap itu karena Tiwi tidak terlihat oleh mereka. Penyelinap itu masuk ke garasi mobil dan seperti sedang mengerjakan sesuatu di dalam mobil. Penyelinap yang menggunakan jubah dan masker penutup wajah dan hanya mata yang terlihat. Tapi dari mata yang terlihat itu, Tiwi seperti mengenalinya. Terlihat seperti Tante Ayuni. Tante Ayuni segera berlari kala mendengar Ibu Sari dan suaminya berjalan menuju garasi mobil. Sepertinya Ibu Sari dan suaminya ingin pergi ke rumah sakit karena Ibu Sari sudah merasa kontraksi lahir. Tiwi melihat Ibu Sari dan suaminya menaiki mobil seperti ada rasa cemas. Karena Tante Ayuni baru saja mengakali mobil mereka. Tiwi ikut duduk di kursi tengah karena mereka tidak bisa melihat keberadaan Tiwi. Awalnya perjalanan sangat lancar, tapi tiba-tiba saja suami Ibu Sari mengalami kejanggalan karena rem mobilnya blong. Tiwi membolakkan matanya dan sadar apa yang dilakukan Tante Ayuni itu untuk mencelakai mereka. Sampai Ibu Sari teriak histeris karena mobilnya sulit dikendalikan dan akhirnya suami Ibu Sari menabrakkan diri ke tiang dan akhirnya terjadi kecelakaan tunggal. Ibu Sari selamat, tapi tidak dengan suaminya yang meninggal di tempat. Ibu Sari keluar dari mobil dan berteriak minta bantuan. Entah dari mana Tante Ayuni sudah muncul di belakang mereka dengan mobilnya dan segera menghampiri Tante Sari. Tiwi melihat kalau Tante Ayuni mempunyai maksud tertentu. Ibu Sari tidak kuasa menahan sakit karena kontraksi, karena ingin melahirkan sampai akhirnya ia melahirkan di jalan. Ia juga dibantu Mbak Jupri untuk persalinan. Ibu Sari melahirkan di jalan dan langsung tidak sadarkan diri karena mengalami pendarahan yang begitu banyak. Tapi Tante Ayuni malah meninggalkan Ibu Sari begitu saja dan membawa bayi mereka. Tiwi yang melihat kejadian itu langsung berteriak minta tolong meskipun upayanya tidak akan berhasil. Dan tiba-tiba saja Tiwi muncul di suatu tempat di mana Ibu Sari depresi karena anaknya dicuri oleh Tante Ayuni untuk dijadikan sebuah tumbal. Ibu Sari akhirnya menaiki loteng lantai 3 rumahnya dan langsung menggantung dirinya di sana. Teriak Ibu Sari yang membuat Tiwi langsung terbangun dari tidurnya. Nafasnya terengah dan mengeluarkan banyak peluh meskipun kamarnya ber-AC. Ia segera terduduk dan melihat jam di gawainya. Sudah 5:30 rupanya, ujar Tiwi yang langsung meraup wajahnya. Ia segera bergegas mandi dan menunggu waktu sholat maghrib. Setelah mandi, ia bertemu dengan Tasya yang sedang memakan buah anggur di meja makan. Ia segera menghampiri kakaknya dan duduk di sebelahnya. Kak, kakak masih ingat gak sama yang kita lihat semalam? Iya, jawab Tasya tanpa menoleh dan matanya tetap terpaku pada layar ponselnya. Sosok itu datang ke mimpi aku, ujar Tiwi. Barulah membuat Tasya mematikan layar ponselnya dan melirik ke arah adiknya. Mimpi gimana? Tiwi menceritakan semua yang ada di dalam mimpinya sampai Tasya bisa menyimpulkan kalau sosok Ibu Sari semalam ingin balas dendam pada Tante Ayuni. Ngomongin apa sih serius banget? Tanya Ibu Gisel yang baru saja keluar dari kamar.
Tiwi dan Tasya malah bungkam. Mereka saling mengedipkan mata memberi kode untuk tidak membicarakan Tante Ayuni di hadapan ibunya. Itu mah, Kak Tasya lagi sibuk buat ngurusin tryoutnya. Kamu harus giat belajar untuk ujian kelulusan lo Kak, supaya kamu bisa lulus dengan nilai baik, sahut Ibu Gisel. Iya, aku mau kuliah di luar negeri aja nanti mah. Aku males di sini karena banyak santet. Santet gimana maksudnya? Tanya Ibu Gisel dengan ketus. Maksudnya kan kalau di luar negeri nggak ada kayak di sini, mati karena teluh. Ibu Gisel terdiam. Ia masih menyinggung soal kematian ayahnya yang tidak wajar. Tiwi hanya menyimak, menganggukkan kepalanya sesekali. Malam hari Ibu Gisel tidur sendiri di kamarnya. Suara jam dinding nampak nyaring berdetik mengganggu indera pendengaran Ibu Gisel. Sudah jam 12 malam ia kesulitan untuk tidur. Suara keyboard komputer terdengar dari ruang kerja suaminya sehingga Ibu Gisel menajamkan pendengarannya. Suaranya semakin nyaring terdengar. Bahkan suara mesin printer sedang mencetak sesuatu sangat jelas terdengar. Ibu Gisel mengira itu adalah Tasya yang sedang belajar. Kok jam 12 Tasya masih sibuk ya? Gumamnya yang segera beringsut dari kamar untuk melihat Tasya ke ruang kerja suaminya. Pintu ruang kerja terbuka. AC di ruang kerja nampak menyala dan komputer pun menyala. Dan mesin printer sedang mencetak sesuatu, tapi tidak ada siapapun di sana. Tasya mana ya? Ibu Gisel mengecek komputer dan melihat kertas yang keluar dari mesin print. Ibu Gisel memperhatikan kertas print yang keluar bertuliskan, "Kalian semua harus mati." Tulisan yang aneh, tintanya berwarna merah seperti darah dan tinta itu tidak kering dan seperti darah asli. Tengkuk Ibu Gisel meremang. Kala lampu di ruang kerja Ibu Gisel kedap-kedip, Ibu Gisel segera keluar dari ruang kerja dan menabrak Tasya yang baru saja masuk ke ruang kerja Pak Haji. Mereka saling bertabrakan. Ibu ngapain di sini? Tanya Tasya menumpahkan satu gelas air putih yang akan dibawa ke ruang kerja ayahnya. Kamu yang ngapain malam-malam di ruang kerja Papa dengan ngeprint tulisan aneh begini? Ibu Gisel memekik sambil menunjukkan kertas yang baru saja diprint oleh Tasya. Itu daftar nama kelompok mah, aku lagi buat makalah, sahut Tasya. Ibu Gisel terdiam dan membalikan kertas print itu dan benar. Yang ia lihat hanya daftar nama kelompok, bukan darah dan tulisan seperti tadi. Tasya mengambil kertas di tangan ibunya dan segera mematikan komputer dan mesin print. Tapi tulisan tadi bukan seperti itu, batin Ibu Gisel. Mungkin mama ngantuk kali, makanya lihat tulisan daftar kelompok ini malah ngebacanya tulisan lain, sahut Tasya yang segera merangkul Ibu Gisel keluar dari tempat kerja Pak Haji. Ibu Gisel hanya diam. Mungkin benar Gisel mengantuk, tapi kenapa tulisan itu nampak nyata sekali? Ibu Gisel kembali ke kamar, sedangkan Tasya menaiki anak tangga untuk menuju kamarnya di lantai 2. Ibu Gisel masih tertegun kebingungan dengan apa yang terjadi. Akhir-akhir ini dia selalu saja menemukan hal-hal aneh seperti di kamar mandi dan ruang kerja suaminya. Tok tok tok. Suara ketukan pintu kamar terdengar begitu nyaring membuat Ibu Gisel melonjak kaget dan segera menepi ke sandaran kasur. Bukannya membuka pintu, Ibu Gisel justru menarik selimut untuk bersembunyi kala ia melihat rambut menjuntai panjang memasuki sela-sela bawah pintu kamarnya. Tubuhnya gemeteran, tapi ia tidak berani berteriak. Ia hanya meraih gawainya di atas nakas untuk menelpon Tiwi dan Tasya agar mereka bisa menghampirinya. Telepon tersambung tapi tidak ada siapapun yang mengangkatnya, baik Tasya maupun Tiwi. Bukan hanya rambut yang berantakan di lantai. Memasuki sela pintu, rambut itu kini diiringi dengan tumpahan darah yang begitu banyak sehingga bau anyir nampak tercium. Gisel, kau harus mati. Suara parau itu membuat Gisel langsung menutup telinganya dan memejamkan matanya. Seketika, ranjang dipan Ibu Gisel melayang sampai Ibu Gisel berpegangan dan akhirnya berteriak. Tolong! Dipan itu melayang dan berputar sehingga Ibu Gisel menangis ketakutan dan terus berteriak. Suara tawa menggema. Suara tawa itu ia dengar adalah suara tawa Ayuni, tapi ia tidak bisa melihat di mana keberadaan Ayuni. Ibu Gisel hanya mendelik ke sana kemari di atas kasur, mencari di mana suara Ayuni berasal. Siapa itu? Tolong aku! Ibu Gisel melihat ke bawah lantai di mana kasurnya sedang melayang. Ia memilih untuk menjatuhkan diri. Brak! Ibu Gisel segera berlari keluar, tapi nihil, pintu kamarnya seakan terkunci. Tolong, siapapun, tolong saya!
Tasya dan Tiwi seakan dibuat tuli sehingga tidak bisa mendengar teriakan sang ibu. "Selanjutnya kau Gisel, kau harus mati." Suara parau itu terdengar menggema lagi membuat ibu Gisel mendelik ke sana kemari mencari suara aneh itu. "Tidak, aku mohon tolong aku. Jangan siksa diriku, apa salahku?" Rengek ibu Gisel yang masih berusaha membuka pintu kamarnya. Nafasnya terengah karena sesak. Tidak ada jalan lain selain keluar lewat jendela kamarnya. Ibu Gisel akhirnya melompati jendela kamarnya dan berlari keluar. "Mau lari kemana kau Gisel?" Teriakan itu menggema. Gisel melihat sosok perempuan berjubah hitam dengan rambut yang menjuntai hingga tidak nampak wajahnya itu tengah melayang di atas balkon lantai 2 vilanya. "Lihat ini Gisel," teriak sosok itu yang menunjukkan Tasya dan Tiwi sudah mati tergantung sampai Tasya dan Tiwi melotot dan menjulurkan lidah mereka. "Tidak, anakku!" teriak ibu Gisel yang ingin berlari menuju ke dalam rumah, tapi tangannya ditarik oleh seseorang. Jangan pergi ke dalam," Tita Nekinanti yang menarik tangan ibu Gisel. "Tapi Tasya dan Tiwi, Bu." "Itu hanya bayangan Tasya dan Tiwi. Mereka sudah saya amankan. Mereka bukan Tasya dan Tiwi. Kalau kau berusaha masuk ke dalam, maka kau yang akan menjemput ajalmu." Ibu Gisel kini menurut dan mengangguk menuruti perintah Nekinanti. Gisel, nenek itulah yang ingin membunuh kedua anakmu." "Berhenti melakukan itu Ayuni. Kau memang gila," teriak Nekinanti yang membuat mata ibu Gisel membola. "Ayuni?" "Ya, dia adalah Ayuni." Ibu Gisel menggeleng hampir tidak percaya. Tawa itu kembali menggema dan matanya menyala tajam berwarna merah. "Sudah aku bilang, jangan ikut campur dengan urusanku nenek tua." Sosok berjubah itu memang Ayuni, tapi ia merubah wajahnya menjadi menyeramkan sebab ia tidak ingin ibu Gisel mengenalnya. Sosok itu mendongakkan kepalanya, menggusar rambutnya yang menghalangi wajahnya sehingga nampak wajah yang penuh luka dengan kulit yang terkelupas dan banyak darah itu. "Lihat Gisel, aku bukan Ayuni. Nenek tua ini ingin kau memfitnah Ayuni, sahabatmu. Sekali ini saja kau percaya padaku Gisel. Kau jangan mau ditipu daya oleh Ayuni. Anakmu aman bersamaku dan jangan percaya kalau mereka sudah mati." Karena ibu Gisel merasa ketakutan, ibu Gisel kini berada di belakang Nekinanti. Ia memikirkan kedua putrinya agar mereka bisa selamat. "Kurang ajar kau Kinanti, beraninya kau mencampuri urusanku." Geram sosok berjubah itu yang mengeluarkan pancaran cahaya bola api dari tangannya untuk menghajar nenek Kinanti. Nek Kinanti menepisnya dengan hembusan angin yang keluar dari mulutnya sehingga Ayuni terpental menabrak tiang villa dan terpelanting sampai akhirnya ia menjadi mimisan dan mengeluarkan sedikit darah di bibirnya. "Ilmu kamu belum seberapa untuk menandingiku Ayuni. Berhentilah berulah atau kau yang akan mati di tanganku." Dengus Nek Kinanti yang membuat Ayuni semakin geram karena diremehkan. "Lihat saja nanti, aku akan berhasil membunuh Gisel dan keluarganya." Geram Ayuni yang kemudian menghilang. Nek Kinanti menoleh ke belakang yang melihat ibu Gisel sedang mengatur nafasnya. Ia mengajak ibu Gisel untuk datang ke pondoknya yang ada di hutan pinus untuk melihat kondisi Tasya dan Tiwi. "Bagaimana caranya ibu bisa bawa anak-anakku ke sini?" "Saya sudah curiga kalau Ayuni pasti akan beraksi malam ini. Saya sarankan kalian cepat pergi dari sini sebelum salah satu dari kalian akan kehilangan nyawa lagi." Ibu Gisel mengusap kedua kepala putrinya dan menatapnya penuh haru. "Ayuni menyimpan dendam pada suamimu karena kematian suaminya Rama," kata Nek Kinanti yang membuka pembicaraan. "Dendam apa?" "Rama kalah tender dari Aji karena Aji menambah pembayaran tender itu untuk memenangkannya sehingga Rama frustasi dan akhirnya bunuh diri," kata Nek Kinanti yang membuat ibu Gisel tertegun. Ibu Gisel tidak tahu kalau Rama meninggal karena bunuh diri sebab Ayuni menyembunyikannya. Kebetulan saja ibu Gisel dan Pak Haji tidak menghadiri pemakaman Pak Rama kala itu karena ada kesibukan. Jadi Rama meninggal bunuh diri?" "Iya, dia dendam karena berpikir Rama meninggal sebab akibat keberhasilan yang diraih oleh suamimu sehingga ia tidak ingin kamu dan keluargamu bahagia." "Ayuni baik sekali Bu. Saya tidak percaya kalau dia yang akan melakukan ini terhadap keluargaku." "Agar kamu tidak merasa curiga,
ia akan berpura-pura baik bersama dengan dukunya itu, Mbak Jupri, kata Nek Kinanti. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.